Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kakak-kakak semuanya, dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9, insya Allah untuk hari ini bimbingan konselingnya layanan klasikal ya. Materinya sudah Ustazah share di depan ya. Apa sih itu nanti kita bahas bersama. Tapi sebelumnya tadi alhamdulillah kita sudah murojaah ya, dipandu oleh Ustazah Nur, dan kita berdoa mau belajar dulu ya agar tambah semakin berkah, semakin kita diberi pemahaman dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari bersama ya. Sama-sama. Abata. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya sudah bawa alat tulisnya ya? Ada yang lupa bawa pulpen atau enggak? Sudah lengkap semua ya? Insyaallah. Teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, hari ini materi layanan BK klasikalnya adalah berjudul tumbuhkan resiliensi ya. Ada yang tahu tumbuhkan resiliensi atau baru dengar? Abang? Baru dengar? Baru dengar. Atau sudah ada yang tahu? Oh, ya. Ustaz Rahman mungkin ya. Tumbuhkan resiliensi ya. Jadi dari materi layanan siang hari ini ya, tumbuhkan resiliensi. Apa sih tujuannya ya? Jadi tujuan layanan pada siang hari ini harapannya abang-abang, mbak-mbak, kakak semua, yang pertama bisa lebih memahami makna ya, apa sih resiliensi dan pentingnya dalam kehidupan kita ya. Jadi biar apa sih tadi gitu ya, resiliensi ternyata ada kaitannya dengan kehidupan kita ya, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nanti poin pentingnya aja dicatat, nanti Ustazah share insya Allah ya di grup kelasnya, di grup kelas abang-abang dan mbak-mbak masing-masing. Yang kedua, selain memahami ya, juga mengenali sikap dan perilaku yang mencerminkan resiliensi. Dan ternyata resiliensi ini ada kaitannya dengan sikap dan perilaku kita sebagai seorang pelajar. Kalau Ustazah sebagai seorang guru gitu ya, sebagai seorang ibu mungkin gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga, harapannya kita semua bisa mengaplikasikannya. Jadi setelah mendapatkan materi ini, bukan hanya tahu, oh resiliensi itu ini ya maksudnya gitu ya, tetapi kita semua bisa mengelola emosi kita ya, dan bangkit dari kesulitan yang kita hadapi. Nah, bisa menerka-nerka apa ya resiliensi ini. Dan yang terakhir, teman-teman semua, kakak-kakak semua bisa membuat rencana pribadi untuk menjadi pribadi yang tangguh. Maaf, Ustazah tipe ya, kurang hak. Jadi harapannya ini,
menjadi pribadi yang tangguh ya ketika mendapatkan kesulitan. Ya, ada gambaran apa sih resiliensi? Sedikit gambaran ya. Ini, lanjut. Atau ada yang mau ditanya? Nanti Ustazah tanya ya. Apa aplikasinya? Harapannya setelah mendapatkan materi ini, kita menjadi pribadi yang tawakal dan sabar. Lebih sabar lagi ya. Terus lebih bertanggung jawab dan pantang menyerah. Dapat permasalahan sedikit dengan temannya, jadi nggak mau berangkat sekolah gitu ya. Ketemu ustadz atau ustadzahnya dalam pembelajaran yang agak gimana, yang kurang pas, jadi malas bertemu dengan ustadzahnya. Udah deh, saya kalau pas pelajaran ustadzah atau ustadz itu saya nggak masuk aja, ya. Dan yang terakhir ini ya, menumbuhkan empati, ya, menumbuhkan empati. Nah, ustadzah mau tanya, tolong dijawab ya. Nih. Yuk ungkapkan perasaan. Sebelum ustadzah jelaskan apa resiliensi secara lebih luas lagi ya. Dari kelas 7 kelas 7A. Kelas 7A, kelas 7B. Abang Davi. Dalam pekan ini apa yang membuat Abang merasa kesulitan? Yang sangat membuat Abang sulit apa? Mata pelajaran atau yang lainnya apa? Mata pelajaran. Apa? Mata pelajaran apa? TK. Matematika. Oh ya. Bang Davi, matematika. Abang apa bang? Abang Arsel. Minggu ini apa yang membuat abang kok sulit gitu? Apa bang? Apa ya? Mau pelajaran atau apakah dengan teman yang membuat abang itu merasa agak gimana gitu? Merasa tidak nyaman? Apa? Nggak usah tanya temannya, kan abang yang lebih tahu. MTK. Oh, matematikanya susah, sama ya. Jadi curhat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abang Soleh apa? Saya kan Susana tuh kalau nggak salah kan Susana bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang sana agak susah bahasa Arab. Yang ini bahasa Arab, di sana matematika. Ya. Abang apa? Abang Adam. Yang membuat abang susah, akhirnya kurang bersemangat berangkat misalnya. Apa? Nggak ada. Happy-happy aja. Alhamdulillah. Abang Daniel apa? Hah? Apa? BK. Bukan MTK. Terus ada lo belum masuk baru hari ini. MTK. Matematika. Oh iya, terima kasih ya. Ya. Halo. Dari ketiga teman-teman kita ya, ada yang pekan ini saya agak kesulitan sehingga kadang membuat saya kurang bersemangat. Ada pelajaran matematika yang membuat saya agak gimana ustazah gitu. Tadi ada bahasa Arab gitu ya. Ini mewakili atau mungkin bisa jadi dari mbak-mbak di belakang juga ya. Ada hal bisa dengan temannya, bisa dari rumah gitu ya. Atau abang-abang yang lainnya juga ya. Semua boleh ditulis. Yang membuat teman-teman pekan ini membuat merasa tidak nyaman ya. Jadi harus diungkapkan perasaan itu ya nak ya, jangan dipendam. Nah, lanjut ke sini. Apa sih resiliensi? Jadi, teman-teman, ya, resiliensi itu kemampuan seseorang untuk tetap tegar, ya, beradaptasi dan bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, ya. Jadi, kita mampu tegar, ya, tetap semangat maksudnya. Bisa beradaptasi, misalnya ada yang baru pindah, misalnya nih Bang Fajri, mana Bang Fajri? Nah, Bang Fajri insya Allah nggak kesulitan ya beradaptasi, tapi ada sebagian teman-teman kita yang baru kelas 7 misalnya,
sampai hari ini masih belum bisa beradaptasi dengan baik dengan teman-temannya misalnya ya. Nah, ini ada kaitannya dengan resiliensi. Jadi resiliensi itu ketangguhan seseorang ketika mendapati permasalahan ya, baik masalah secara dengan keluarga, pertemanan atau dalam proses belajar ya, dalam proses belajar. Kenapa sih materi ini penting resiliensi kita sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang anak gitu ya, perlu pentingnya resiliensi ini. Yang pertama, ketika teman-teman mendapatkan masalah ya, harapannya bisa lebih tenang saat menghadapi masalah. Ada yang misalnya dipanggil sama ustadzah gitu, atau ustadz langsung panik gitu ya. Kan tahu saya ada berbuat salah gitu ya. Tapi ketika kita memiliki resiliensi ya, ketangguhan pribadi yang tangguh gitu ya. Nah, kita akan tetap tenang walaupun menghadapi masalah yang kayaknya membuat sport jantung misalnya ya. Tuh. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Contohnya tadi, abang-abang, minggu ini ustazah saya matematika tuh, pelajaran matematika sangat berat buat saya. Atau tadi bahasa Arab misalnya. Tetapi abang memiliki nih, tidak mudah menyerah dan putus asa. Tetap berusaha, saya pasti bisa. Saya akan berusaha dengan cara-cara yang lain sehingga saya bisa memahami pelajaran matematika atau pelajaran-pelajaran yang lainnya dengan baik, ya. Tuh. Yang ketiga, resiliensi ini penting, ya. Kita semua bisa menemukan hikmah dari setiap kesulitan yang kita hadapi, ya. Misalnya tadi yang susah pelajaran matematika akan semakin rajin belajar berlatihnya ya. Kalau matematika kan bukan ilmu hafalan, tapi harus dilatih ya, dipraktekkan. Itu kuncinya. Nggak bisa dihafal, kecuali rumusnya aja yang dihafal kalau ada rumusnya. Tapi abang harus bisa menerapkan dalam soal-soal berlatih. Hikmahnya apa? Abang-abang lebih rajin lagi berlatih sehingga memudahkan untuk memahami pelajaran yang dianggap susah, ya. Dan yang terakhir, ya, bisa lebih percaya diri dan tangguh dalam hidup, ya. Dikit-dikit boleh kok laki-laki nangis gitu ya, tapi lebih percaya diri gitu. Saya nggak bisa, apa-apa dikit-dikit nggak bisa, kamu aja deh gitu ya. Mau ke kantor masih dorong-dorongan gitu ya. Padahal udah kelas 9. Udah kelas 9 ketemu dengan ustazahnya masih ustadzahnya lari gitu ya. Itu dorong-dorongan. Insya Allah di sini nggak ada ya? Ada. Nah, kira-kira kita termasuk orang yang di dalam sini enggak? Ya, cukup dijawab di dalam hatinya. Ciri orang yang memiliki resiliensi ya, orangnya itu namanya resilient. Ya, resilient. Apakah kita seorang resilient? Pribadi yang tangguh ya. Pertama, selalu berpikir positif walau keadaan sulit. Ya. Jadi senantiasa berpikir positif, bukan negatif. Jadi dikit-dikit saya nggak bisa ustazah, nggak ada waktu gitu ya. Hilangkan kata-kata itu. Itu sebagai salah satu tanda-tanda kita, insya Allah saya bisa, saya insya Allah berusaha. Itu ya. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Udah kalau nggak bisa ya udah gitu, tinggalin. Cuek gitu ya. Tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dikasihkan oleh ustadzahnya gitu. Saya nggak bisa, tapi abang nggak pernah mencoba ya. Yang ketiga, ciri orang yang resilient mampu mengelola emosi dan tetap tenang. Ada yang nggak susah ketika ada soal langsung banting gitu ya. Ada banting, bang maaf itu kurang tepat, langsung pensilnya dilempar. Atau mungkin bukunya ya, ada nggak? Langsung garuk-garuk gitu, langsung waduh macam-macam ekspresinya. Berarti kita belum
menjadi orang yang tangguh gitu ya, bukan seorang resilient ya. Mau belajar dari kesalahan. Jadi kalau teman-teman menjawab soal ada yang kurang tepat, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Tidak harus nilai kita kalau ulangan tuh harus 100 terus gitu ya. Pasti ada nilai jawaban yang kurang tepat, tidak apa-apa ya. Besok-besok lagi lebih tepat lagi. Setoran hafalannya, tahfidnya gitu. Nggak apa-apa ada yang kurang lancar, berarti latihannya kurang gitu ya. Besok-besok lagi saya akan lebih lancar lagi dengan berlatih lagi ya. Selanjutnya, abang-abang kelas 9 bawa buku dan catatan tidak? Di mana bukunya? Kok Ustazah nggak lihat buku sama buku catatannya? Oh ya. Memiliki dukungan sosial ya. Jadi cerita dengan teman, dengan guru, jangan dipendam sendiri. Kesulitan abang itu apa ya? Itu. Atau dengan orang tua. Ini ke orang tua nggak pernah cerita, ke guru nggak pernah cerita, apalagi ke teman-teman ya. Yang terakhir, berdoa. Setelah kita berusaha gitu ya, kita berdoa kepada Allah ya. Ada door prize ya, atau nanti Ustazah panggil untuk menjelaskan kembali. Yang masih ngobrol atau mungkin melamun ya. Ustazah udah cuap-cuap, ini masih melamun. Badannya di sini, pikirannya kemana-mana gitu ya. Merencanakan nanti malam mau ke expo lagi. Ya. Cara menumbuhkan resiliensi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim ya, harus dekat dengan Allah ya. Bukan hanya bestian dengan teman, tapi yang paling utama kita harus dekat dengan Allah ya. Dengan cara apa? Ini ya. Ustazah sedih ya, karena masih ada yang bolong-bolong sholatnya. Ada sholat tapi sholatnya jam 6 ya. Atau bisa jadi jam 6 lewat gitu. Aduh, anak SMP itu mana kok masih ada yang bangunnya masih setengah 6 ya. Jadi harapannya yuk mulai saat ini gitu ya, kita berazam ya, bertekad, berniat, bersungguh-sungguh untuk lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Ini agar menjadi orang yang tadi seorang resilient ya, yang tangguh, tidak mudah punya masalah sedikit gitu ya. Kalau sekarang nggak ada ya yang suka membarcode tangannya, nggak ada. Atau membuat SW ya di HP-nya atau di medsosnya itu untuk menyalurkan emosinya yang dengan kata-kata yang kurang pas misalnya ya. Tuh ya jangan seperti itu. Yang kedua ya, pikirkan sisi baik dari setiap masalah ya. Jadi abang-abang, mbak-mbak, halo. Dari setiap masalah yang kita hadapi, itu insya Allah ada sisi baiknya, ya. Tuh. Berani mencoba, ya. Maksudnya berani mencoba hal yang positif, ya. Digaris bawahi. Berani mencoba lagi setelah gagal, ya. Nih, bersyukur atas hal sekecil apapun. Contohnya apa? Mau pas ulangan dapat nilainya berapa? 4, 5 gitu ya. Jangan berkecil hati, atau ketika tasmi ditolak lagi, harus ulang lagi kata Ustaz, ya. Tetap semangat gitu ya. Berani mencoba lagi setelah gagal. Kakak-kakak yang sebelumnya tuh ada yang sampai berapa kali balik gitu ya. Tasmi kata Ustadz yang pengujinya, kata Ustadz Hakim, harus kembali lagi karena masih kurang lancar, ya. Sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Keempat kalinya sudah lulus ya, lancar.
Atau mungkin di kelompok Qur'annya teman-teman sama merasa sudah siap tasmi, tapi ketika dimaksimalkan di kelompok Qur'annya dengan ustadz atau ustadzahnya masih belum maksimal. Jadi ngulang-ngulang lagi, tetap bersemangat ya. Nih, bersyukur atas hal kecil sekalipun. Dan yang terakhir, senantiasa minta dukungan dari orang tua, guru dan teman ya. Jadi abang-abang, bapak itu tidak sendirian ya. Semuanya memberikan semangat, support ya. Ada nggak teman-temannya yang nggak suka kalau temannya tuh bagus? Ada nggak? Senang kan? Ikut senang ya, insya Allah ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi bagaimana cara menumbuhkan resiliensi? Apa itu pengertian resiliensi? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya ya. Dan belajar, walaupun mungkin belum sesempurna itu. Nah, langsung aja ke sini. Silahkan dibuka bukunya ya. Dari tadi sudah dibuka belum? Poin-poin pentingnya sudah dicatat? Belum. Nih ya. Resiliensi itu apa? Ada yang berani menjawab? Resiliensi itu apa? Mas Rifki? Resiliensi apa? Menurut bahasa abang aja. Ada yang mau menjawab? Mbak? Apa bang? Oh bang Davi, apa? Hah? Bang Fahmi, resiliensi itu apa bang? Bang Fahmi? Yang keras? Resiliensi? Kemampuan orang untuk tetap tegar ketika dilanda dengan masalah. Oh ya, oke. Oh, ada lagi? Apa, Mbak? Resiliensi apa, Kak? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Mbak, ya? Jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Oh iya, terima kasih. Tiga. Ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ya. Jadi resiliensi itu adalah tetap tegar, tetap tangguh dalam kondisi dan segera bangkit ya ketika kita mendapatkan suatu masalah. Ada yang masih bingung? Insya Allah bisa dipahami ya untuk materi layanan siang hari ini ya. Ada masalah sedikit ngambek gitu ya. Atau tidak ingin sesuatu tidak dikabulkan orang tuanya, mengunci diri di kamar, nggak mau berangkat sekolah, nggak mau makan, gitu ngambek gitu. Nah, silakan teman-teman jawab dan tulis dan jawab. Nih ya, ini yang ini. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku akan titik-titik. Ya, akan apa? Silakan ditulis. Nanti Ustazah cek bukunya. Contohnya apa Ustazah? Saya bingung gitu ya. Contohnya ketika aku menghadapi kesulitan, yang tahu kesulitan abang apa? Misalnya contohnya tadi matematika. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku akan tetap semangat, akan tetap berusaha misalnya ya. Mencari cara lain. Ayo, kira-kira apa yang akan abang lakukan ya? 2 kata, tapi ininya ditulis. Ketika aku menghadapi kesulitan, ya, aku akan titik-titik. Abang akan ngapain? Ya. Nah, ini tulis satu kesulitan yang teman-teman hadapi minggu ini ya, dalam 1 pekan ini dari hari
Senin sampai hari Rabu ini satu aja. Terus rencanakan langkah untuk bangkit dan mengatasinya apa? Ya. Jawaban teman-teman akan Ustadzah bahas kembali ketika kita di pertemuan klasikal per kelas. Ya, jadi ini. Tulis satu kesulitan yang teman-teman hadapi ya dalam 3 hari terakhir ini, atau mungkin 3 hari ini nggak ada Ustazah, minggu yang lalu saya punya tapi masih belum terselesaikan sampai hari ini. Jadi silakan rencanakan langkah untuk bangkit dan mengatasinya apa. Abang yang lebih tahu ya, mau pelajaran, mau masalah pertemanan, misalnya masalah dengan adik, misalnya dengan kakak atau hal lainnya, silahkan ditulis. Dan rencanakan langkah untuk bangkit dan mengatasinya seperti apa. Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan, ajak ngobrol misalnya. Apa yang mau diobrolin? Permasalahannya apa? Teman-teman yang lebih tahu ya. Ya, Bang Soleh apa? Bang Rafa, permasalahannya apa? Misalnya susah bangun pagi misalnya. Jadi apa yang akan Abang lakukan? Misalnya ya, susah tidur malam misalnya ya. Pak, kalau mata pelajaran lain apa gitu ya? Ayo Bang Rafadan, sudah selesai? Coba Ustadzah cek catatannya. Ayo Ustadzah cek ya. Tulis satu kesulitan permasalahan yang teman-teman hadapi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Ya. Bang Ahmad sudah? Sudah. Boleh maju? Silakan. Ayo. Tadi yang jawab resiliensi tadi Bang siapa? Ya, sini. Sudah kasih amplang nih ya. Door prize-nya ini tadi malam. Ya. Mbak, tadi yang berdua boleh maju. Nih. Ayo, siapa? Perwakilan yang akan menyampaikan contoh aksinya apa? Ya, saya punya kesulitan ini, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Ada yang berani enggak? Ayo, siapa? Abang? Abang? Hah? Dari mas-masnya? Kelas 9? Bang Fabian? Maju. Nggak ada. Berarti lurus-lurus aja ya. Nggak pernah menghadapi kesulitan. Ya? Siapa? Mbak? Ada? Ada? Hah? Ada? Ya. Apa Karania? Kesulitannya, Iya, iya. langsung aja kan. Ya. Kesulitannya mengelola emosi. Jadi kayak lagi sering itu sudah mudah nangis, habis aja gitu. Terus solusinya, saya biasanya kalau habis nangis itu sih nangis dulu kan, diluapin dulu emosi. Baru kayak saya ngelakuin apa yang saya suka kayak karaokean, nonton film gitu. Langkah-langkah real yang setelah dapat ini punya gambaran. Langkah-langkahnya
Heeh. Gimana ya? Itu aja sih. Oh itu, iya tenangin diri. Iya kayak gitu, saya kayak Iya. gitu. Ada yang tenang. lain? Hah? Siapa? Ya? Apa Kak Albina? Hah? Apa? Kak Albina apa? Saya lagi malas belajar Ustazah karena Iya. saya di rumah. Jadi langkah-langkah apa yang Kak Albina lakukan? Meluruskan niat lagi. Oh, meluruskan niat Ya. ya, banyak berdoa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kakak-kakak ya. Ya. Teman-teman sudah semua mencatat ya. Ustazah paham itu privasi, ada yang malu untuk mengungkapkan dan sebagainya. Tapi Ustazah izin untuk membacakan ya nanti, membaca untuk Ustazah. Ada yang belum jawab? Hidup itu Ustazah juga ada masalah, berarti banyak tugas, berarti apa yang harus Ustazah lakukan? Memanage waktu misalnya ya, langkah-langkahnya. Kerjakan dari yang mudah dulu, misalnya. Kan seperti itu ya nak ya? Tuh. Kita asar jam berapa? Asar jam berapa? Hah? 40? 8 menit lagi. Ya. Ini ya. Senantiasa berdoa ya. Allah menguatkan hati kita untuk menghadapi semua apapun ya. Namanya hidup itu pasti ada masalah ya Bang ya. Jadi nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah dipertanyakan. Saya baik-baik saja Ustazah. Berarti ada yang kurang tepat juga ya. Karena hidup itu adalah universitas kehidupan yang sesungguhnya ya. Pasti ada masalah ya. Kuncinya ini teman-teman ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tepuk satu. Tepuk satu. Kok jadi rame? Tadi disuruh maju, nggak berani. Nggak maju, diskusi sendiri ya. Ya, silahkan dibaca kembali ya. Ditulis poin pentingnya apa ya. Kalau ini proses ya Bang, semua ya Mbak-mbak, semuanya berproses ya. Ya. Kita sama-sama belajar bersama ya. Tuh. Poin pentingnya tetap tegar ya, bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Dan kita semua pasti bisa ya. Tuh. Ya, Bang Robi? Boleh ke depan? Kayaknya happy sekali hari ini ya. Boleh berbagi nanti dengan Ustazah ya. Ada yang sedih hari ini? Happy semua ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dikumpulkan di PJ kelasnya masing-masing untuk bukunya diberi nama. Ya. Tidak pakai kertas selembar. Diberi nama buku catatannya, ya. Kalau tidak ada, Ustazah anggap kita semua sudah paham dan PR-nya adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillah. Istighfar. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba.
Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.